Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian tentang sistem kesehatan secara umum atau secara global dan secara spesifiknya akan membahas tentang sistem kesehatan di Indonesia. Adapun outline pembahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa pemikiran dasar di balik pembentukan sistem kesehatan di suatu negara. Yang kedua, bagaimana kerangka teoritis sistem kesehatan dan determinannya secara global atau secara internasional. Yang ketiga, seperti apa bentuk dan substansi sistem kesehatan nasional Indonesia. Yang keempat, apa ukuran yang dapat dipakai untuk menilai kinerja pelaksanaan sistem kesehatan dalam pembangunan kesehatan di daerah. Dan yang kelima, pihak mana saja yang harus terlibat dalam pelaksanaan sistem kesehatan di daerah. Kita mulai dari yang pertama. Pemikiran dasar dalam pembentukan sistem kesehatan di suatu negara. Teman-teman sekalian, ya, ada 3 pilar pembentuk suatu sistem kesehatan. Yang pertama adalah policy maker-nya, atau pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Yang kedua adalah provider atau penyedia pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah consumer atau yang menjadi sasaran atau pelanggan atau yang menjadi pasien kalau dalam konteks kesehatan. Ya. Nah, dari 3 pilar ini ada 2 yang sangat kuat. Yang pertama adalah policy maker dan yang kedua adalah provider. Nah, biasanya di dalam satu negara untuk membentuk suatu sistem tertentu dideterminasi atau dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. Nah, salah satu variabel yang paling kuat itu adalah soal ideologi hidup berbangsa dan bernegara atau sistem yang dipakai di dalam negara itu atau pandangan hidup. Nah, ada negara-negara kalau kita lihat dari segi sistem ekonomi, ada negara-negara yang berhaluan atau memiliki aliran sosialisme, ya. Ada negara-negara yang memegang aliran liberalisme. Nah, dari 2 aliran yang tarik-menarik ini, satu ke kiri, satu ke kanan, yang sosialis itu biasanya negara-negara itu tingkat keterlibatan pemerintahnya itu sangat tinggi. Sementara negara-negara liberal itu tingkat keterlibatan swastanya itu sangat tinggi. Nah, ada negara-negara yang memang di tengah-tengah, ya. Ada sebagian pemerintah, ada sebagian swasta. Nah, dari pemikiran dasar ini juga muncul struktur sistem kesehatannya di suatu negara. Nah, jadi ada negara yang mungkin sangat kuat pemerintahnya, jadi segala sesuatunya disediakan oleh pemerintah, dan ada negara yang justru sangat kuat swastanya, pemerintahnya terlibat sangat sedikit sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi ini, sistem kesehatan, dan generiknya itu adalah tatanan yang mencerminkan upaya suatu bangsa untuk mencapai derajat kesehatan. Dari tarik-menarik ideologi tadi sebagai salah satu variabel yang paling kuat mempengaruhi pembentukan suatu sistem. Ya. Nah, ada negara yang monopoli pemerintah. Ya. Jadi, untuk urusan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu betul-betul dikuasai oleh pemerintah. Nah, ada negara yang sangat didominasi oleh swasta. Jadi, untuk penyediaan pelayanan kesehatannya itu diserahkan kepada swasta. Dan ada negara-negara yang dominasinya pemerintah, artinya sebagian pemerintah dan ada sebagian dari swasta. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia tidak monopoli pemerintah dan juga tidak dominasi swasta. Indonesia itu ada di tengah-tengah, ya. Sebagiannya dikerjakan oleh pemerintah, sebagiannya juga dikerjakan oleh swasta. Hal ini terlihat dari beberapa bukti aktual, misalnya ya, ada rumah sakit pemerintah, ya ada FKTP atau puskesmas pemerintah. Di saat yang sama juga ada rumah sakit swasta dan ada juga klinik-klinik swasta yang tersedia, dan juga ada banyak lembaga swadaya masyarakat atau mungkin ada NGO baik yang dalam negeri maupun luar negeri, ya, yang turut memberikan sumbangsi terhadap penyediaan pelayanan kesehatan, baik itu kuratif rehabilitatif, preventif maupun promotif. Nah, teman-teman sekalian, kita melangkah ke yang kedua setelah kita tahu pemikiran dasar di balik pembentukan suatu sistem kesehatan di suatu negara. Nah, bagaimana kerangka teoritis sistem kesehatan dan determinannya secara global atau internasional? Teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat gambar ini, ya, dan kita coba lihat dari yang paling kecil cakupannya,
Jadi ada medical care, ya, atau pelayanan yang sangat individual sekali. Kemudian yang medical care ini ada di dalam suatu konteks yang kita sebut sebagai health service. Jadi pelayanan kesehatan. Nah, health service ini ada di dalam suatu lingkungan lagi yang kita sebut sebagai health sector. Nah, health sector ini ada di dalam satu lingkungan lagi yang kita sebut sebagai health determinant. Dan di atas health determinant ini adalah health secara keseluruhannya. Nah, seperti apa medical care? Medical care ini ya segala bentuk sumber daya atau proses yang didedikasikan untuk memberikan pelayanan pada level individu ya untuk kuratif ya. Betul-betul pelayanan langsung. Nah, kalau health service ini mencakup berbagai upaya. Ya. Jadi medical care ini hanyalah salah satu bagian dari health service atau pelayanan kesehatan secara umum yang kita sebut sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, upaya-upaya yang tadi, health service tadi, itu ada di dalam suatu lingkungan yang kita sebut sebagai health sector. Jadi bagian dari suatu sistem ekonomi atau institusi atau komunitas ya, yang di dalamnya itu ada berbagai macam pelayanan, ada norma, ada produksi, ada distribusi tentang berbagai sumber daya untuk menyediakan health service tadi. Nah, health sector ini dipengaruhi oleh health determinant tadi, atau dalam ilmu-ilmu sosial sering juga disebut sebagai social determinant of health. Seperti apa ini health determinant ini? Ada dari populasi penduduk, ada lingkungan, ada ekonomi, ada pendidikan, ada ketahanan ya, ketahanan nasional ya, ada soal makanan, ada air, ada habitat dan segala macam. Ini adalah skop atau cakupan yang lebih luas lagi. Nah, memang kondisi idealnya itu semua ini adalah suatu kondisi yang sehat, tetapi dalam kenyataannya kan ada masalah mulai dari medical care, health service, health sector, dan seterusnya. Nah, health system ini ada di bagian mana? Health system ini dia mencakup sebagian dari health determinant dan juga mengatur ke dalam ini. Ya. Jadi health system itu sebagiannya dipengaruhi oleh unsur-unsur di dalam health determinant, faktor-faktor penentu kesehatan. Dan di dalam health system ini ada health sector, ada health service, dan ada medical care. Nah, dengan pemahaman terhadap sistem kesehatan dan juga determinan secara global, kita yang belajar sistem kesehatan harus memiliki pandangan bahwa health system ini bukanlah sesuatu yang kita bisa kontrol secara ketat, karena dia berinteraksi dengan suatu kondisi di luar health system yang disebut sebagai health determinant ini. Jadi ketika kita merancang suatu sistem di suatu negara, ya perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang lain ya, yang mempengaruhi health system, terutama yang berasal dari cakupan atau unsur-unsur dalam health determinant ini, baik itu populasi, lingkungan, ya, ekonomi, ya, pendidikan, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita memetakan posisi health system dari berbagai tingkatan upaya pelayanan kesehatan ini, kita lanjut ke definisi sistem kesehatan. Nah, per definisi menurut WHO, sistem kesehatan itu adalah ya, sejumlah atau kumpulan dari berbagai aktor, institusi, atau sumber daya yang tujuan utamanya itu untuk memperbaiki kesehatannya. Jadi, aktor ini bisa pihak-pihak, ya, orang, terus kelompok orang, atau institusi, dan sumber-sumber daya yang lain, baik itu dana, ya, sarana, dan sebagainya, yang tujuan utamanya itu memperbaiki kesehatan. Jadi kalau ada aktor, institusi, sumber daya yang di dalam tujuan organisasinya atau misinya itu tidak dituliskan atau dicatatkan untuk memperbaiki kesehatan, tentu dia bukan merupakan bagian dari health system. Ini definisi klasik yang dibuat oleh WHO di tahun 2000. Nah, untuk semua aktor, institusi, dan sumber daya yang bertujuan memperbaiki kesehatan ini, setiap elemen itu berhubungan satu sama lainnya. Perhubungan ini bisa secara langsung dan bisa tidak langsung, ya, directly or indirectly. Nah, dari sini teman-teman sekalian, ya, WHO kemudian menyusun suatu kerangka teoritis dari sistem kesehatan. Nah, kerangka yang dibuat WHO ini diharapkan menjadi acuan bagi negara-negara di berbagai belahan bumi, ya, baik di Amerika, di Eropa, di Afrika, maupun di Asia, untuk mengembangkan suatu sistem kesehatan negaranya masing-masing. Nah, acuan yang dibuat WHO ini seperti ini, teman-teman sekalian.
Jadi ada dua, fungsi sistem kesehatan dan yang kedua tujuan sistem kesehatan. Di bagian fungsi sistem kesehatan ada 4 fungsi yang dibuat oleh WHO. Yang pertama adalah fungsi stewardship atau fungsi pengaturan ya kalau diterjemahkan. Kemudian ada fungsi mobilisasi sumber daya, ada fungsi pembiayaan. Nah, ketiga fungsi ini bertujuan untuk mendukung fungsi pelayanan kesehatan. Nah, kalau keempat fungsi ini dijalankan dengan harapan tujuan sistem kesehatan itu tercapai. Mulai dari tujuan utamanya peningkatan status kesehatan, yang kedua itu responsif terhadap kebutuhan non-medis penduduk, dan yang ketiga itu berkeadilan dalam hal kontribusi finansial. Maksudnya peningkatan status kesehatan, maksudnya adalah ada perubahan dari hari ke hari, baik itu di usia harapan hidup, ya, atau indeks pembangunan manusia, kemudian status gizi dan sebagainya. Nanti kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, responsif terhadap kebutuhan non-medis penduduk ini artinya dalam upaya untuk meningkatkan status kesehatan, kita tidak boleh mengabaikan pencapaian tujuan-tujuan yang lain, baik itu pendidikan maupun juga aspek-aspek dari proses pembangunan atau program pembangunan yang lain. Jadi harus responsif juga terhadap kebutuhan non-medis dari penduduk. Kita meningkatkan kesehatan pada akhirnya membuat masyarakat jadi tertinggal dalam pendidikan. Ya, tidak boleh seperti itu. Tujuan sistem kesehatan harus responsif terhadap kebutuhan non-medis penduduk. Ya. Kemudian berkeadilan dalam hal kontribusi finansial. Maksudnya apa ya? Karena di suatu negara itu kan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang menengah. Nah, hendaknya suatu sistem kesehatan yang dibuat itu berkeadilan. Ya. Yang kaya mungkin membayar lebih, yang menengah juga membayar sesuai kemampuannya, dan yang miskin mungkin perlu dibantu oleh negara. Jadi ada keadilan, fairness di sana. Ya. Nah, kira-kira beginilah kerangka teoritis yang dibuat oleh WHO, yang diharapkan negara-negara dunia mengacu kepada kerangka ini di dalam menyusun suatu sistem kesehatan. Nanti kita lihat situasi di Indonesia seperti apa. Nah, teman-teman sekalian ya, di dalam kerangka tadi, WHO kemudian menyusun yang namanya sistem building blocks. Ini ibaratnya seperti sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah itu ada tiang-tiangnya atau ada bagian-bagian yang menopang sistem itu. Nah, kalau sebuah rumah, kalau sistem kesehatan dia nggak sebagai rumah, maka building blocks-nya atau tiang-tiang besarnya yang menopang sistem ini ada service delivery atau pelayanan kesehatan secara langsung. Ada juga health workforce atau tenaga kesehatan. Ya. Kemudian ada informasi, termasuk di dalamnya sistem informasinya. Kemudian ada medical product, vaksin, dan teknologi. Jadi ini ada dukungan produk-produk medis, ya, obat, vaksin, dan juga teknologi kesehatan. Kemudian ada pembiayaan dan ada leadership atau governance. Ini soal manajemen dan regulasi. Nah, kalau bangunan-bangunan dalam sistem kesehatan tadi atau building blocks ini dikerjakan dengan benar, ya, harapannya itu akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semakin banyak orang yang dicakup dalam pelayanan kesehatan, untuk coverage-nya, semakin banyak yang memiliki jaminan. Kemudian pelayanan kesehatannya juga menjadi semakin berkualitas dan juga semakin aman atau safety. Nah, kalau 4 kondisi ini, baik akses yang diperbaiki, kemudian coverage, ya, cakupan, kemudian quality dan safety ini bagus semuanya, harapannya itu akan memperbaiki kesehatan atau improve health, baik itu di levelnya maupun juga keadilan. Artinya ada perubahan dari waktu ke waktu dan ada keadilan, ya, baik keadilan vertikal antara kaya dan miskin, dan juga horizontal equity atau keadilan horizontal antara daerah yang kota dengan daerah yang pelosok atau pedalaman. Kemudian tadi soal responsiveness terhadap kebutuhan penduduk yang lain, yang sampai kita mengejar kesehatan dan mengabaikan kebutuhan yang lain. Dan yang ketiga ini social and financial risk protection. Ada perlindungan finansial dan sosial terhadap penduduk. Kemudian ada improve efficiency atau memperbaiki penggunaan sumber daya kita. Ya. Nah, ini building blocks dan juga outcome atau overall goals atau tujuan akhir dari sistem kesehatan yang dibangun dengan kriteria intermediate-nya atau kriteria antaranya akses, coverage atau cakupan, quality atau kualitas, dan safety atau keamanan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita melangkah kepada yang ketiga, bentuk dan substansi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Nah, sistem kesehatan nasional di Indonesia ini telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya,
pertama kali dibuat misalnya SKN tahun 1982 ya. Ini ditetapkan dalam Kepmenkes nomor 99A tentang berlakunya SKN. Setelah itu diubah lagi jadi SKN tahun 2004. Ini pasca reformasi. Itu ditetapkan dengan Kepmenkes nomor 131 2004. Kemudian di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ya, SKN diubah lagi menjadi SKN tahun 2009. Ya. Itu Kepmenkes RI nomor 374 2009 tentang sistem kesehatan nasional. Dan kemudian ya masih di dalam periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SKN diubah lagi menjadi SKN tahun 2012 ya. Tapi kali ini penetapannya bukan dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan ya, tetapi dalam bentuk Perpres nomor 72 tahun 2012. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, ya, dari periode 82, 2004, dan 2009 itu menggunakan keputusan Menteri Kesehatan. Tahun 2012 kemudian naik statusnya menjadi atau penetapannya dengan menggunakan peraturan Presiden. Dari sisi regulasi teman-teman sekalian, kalau lihat dari 1982 sampai 2009 itu sepertinya sistem kesehatan itu hanya berlaku di dalam internal kementerian atau lembaga yang mengurusi sektor kesehatan. Tapi kalau di tahun 2012 sedikit lebih tinggi karena diatur dalam Perpres, artinya cakupannya itu lintas sektor, bukan hanya menjadi urusan orang-orang di sektor kesehatan, tapi juga menjadi perhatian semua pihak. Ya. Nah, apa alasan perubahan sehingga terjadi 4 kali seperti ini ya? Nah, secara umum itu ada 2 hal. Yang pertama adanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini ditandai oleh indikator misalnya perubahan pola penyakit. Kita lihat ada transisi epidemiologi. Dulu kita berhadapan dengan penyakit menular, sekarang berhadapan lagi dengan penyakit-penyakit tidak menular ya. Dan juga ada penyakit-penyakit yang terabaikan atau neglected disease. Ada wabah, ada kemajuan teknologi, ada inovasi manajerial karena makin kesini setelah reformasi kan makin berkembang ya, dunia dan segala isinya termasuk Indonesia juga. Nah, perubahan-perubahan seperti ini mengharuskan sistem kesehatan kita juga berubah. Kemudian yang kedua ada perubahan kebijakan dalam penataan, ada perubahan dan penataan kebijakan maksudnya ya. Jadi ada perubahan di konstitusi WHO, kemudian di Indonesia juga ada perubahan Undang-Undang nomor 25 2004 ini tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, 32 2004 ini tentang pemerintahan daerah, kita mengenal adanya otonomi daerah. Kemudian di ujungnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 ini juga tentang pemerintahan daerah. 36 2009 ini tentang kesehatan dan PP 38 tahun 2007 ini sebenarnya ya. Ini tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota. Ada RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional, ada RPJPN rencana pembangunan jangka panjang nasional yang disusun 2005-2025, dan ada RPJPK, ya, rencana pembangunan jangka panjang kesehatan 2005-2025. Untuk menyesuaikan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kebijakan-kebijakan ini, ya maka sistem kita perlu diubah, ya, supaya target-target yang ada di dalam undang-undang atau rencana pembangunan pemerintah baik yang secara umum maupun di kesehatan itu bisa tercapai. Kita perlu perubahan di dalam sistem kesehatan kita. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana definisinya? Sistem kesehatan nasional atau SKN ini dalam Perpres disebutkan sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya dari kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kata kuncinya di sini adalah di pengelolaan kesehatan. Jadi upaya kesehatan ini dikelola oleh semua komponen bangsa. Jadi tanggung jawab untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kesehatan, tapi tanggung jawab semua komponen bangsa. Dan ini harus secara terpadu dan saling mendukung. Nah, seperti ini definisinya. Dan maksud dan kegunaan SKN ini seperti apa? Yang pertama, teman-teman, tentu sebagai kerangka penyesuaian terhadap berbagai tantangan dan perubahan baik secara internal maupun eksternal. Kita tahu tadi ada perubahan-perubahan di tingkat global, ada perubahan di dalam negara kita sendiri, dan juga ada kondisi-kondisi kearifan lokal yang ada di ujung
timur, ujung barat, utara, selatan, maupun di tengah Indonesia. Nah, SKN ini memberikan suatu kerangka penyesuaian terhadap berbagai tantangan tadi. Nanti kita lihat tantangannya seperti apa saja. Tapi maksud yang pertama adalah kerangka penyesuaian. Yang kedua adalah mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah hak asasi. Nah, oleh karena ini merupakan hak asasi, di sana muncul suatu kewajiban atau tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi dari warga negara. Nah, dengan adanya sistem kesehatan ini akan mempertegas makna pembangunan kesehatan itu, bahwa semata-mata bukan untuk tujuan bisnis, bukan untuk tujuan komersil ya, tetapi pemenuhan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, sebagai dokumen kebijakan. Jadi kalau kita mau pergi berdiskusi di level internasional di WHO ya, atau di regional di ASEAN misalnya, atau di Asia misalnya, kita punya dokumen kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Nah, ini menjadi acuan ketika kita mau mengadvokasi keluar, menjadi dokumen kebijakan juga bagi pemerintah-pemerintah yang ada di daerah, ya. Baik itu yang di provinsi maupun di kabupaten. Karena setiap provinsi dan kabupaten punya kearifan-kearifan lokal yang ya perlu untuk diharmoniskan. Nah, SKN ini hadir sebagai dokumen kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Setidaknya dia memberikan bingkai ya, atau memberikan suatu kerangka berpikir bagi pemda-pemda yang ada di bawahnya. Oke teman-teman sekalian, bagaimana dengan landasan pelaksanaan SKN? Nah, landasan ini sudah pasti landasan idealnya adalah Pancasila ya. Pancasila kalau kita lihat lagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ ada 4 tujuan nasional bangsa Indonesia ya. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kalau kita lihat dari 4 tujuan tadi, ada 2 yang sangat penting ya, yang ada kaitan dengan kesehatan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua tadi adalah memajukan kesejahteraan umum. Karena kesehatan ini kan ada kaitannya dengan produktivitas. Hanya orang yang sehat yang bisa produktif. Orang sakit tidak mungkin bisa produktif. Dan kalau makin banyak orang sehat, berarti produktivitasnya juga akan semakin baik, dan itu pasti akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Tidak lain dan tidak bukan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau kita lihat di dalam konstitusi, di pasal 28H ayat 1, ayat 3, pasal 34 ayat 2, pasal 34 ayat 3, dicantumkan luar biasa ya. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin. Ya. Ini setiap orang ini merujuk kepada warga negara berhak untuk hidup sejahtera. Nah, kalau setiap warga negara berhak untuk itu, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Ya, salah satu upayanya ya tadi dengan membuat SKN tadi. 28H ayat 3. Berhak atas jaminan sosial. Berarti negara perlu mengembangkan suatu sistem jaminan sosial. Itu dikuatkan lagi di pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, ini di sektor kesehatan tercermin dari adanya program JKN yang dikelola oleh BPJS. JKN itu adalah jaminan kesehatan nasional, merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial ya. Pengelolanya memang dari suatu badan yang dibentuk, yakni BPJS Kesehatan. Kemudian negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya negara juga harus punya Vaskes. Maka ada rumah sakit pemerintah pusat, ada rumah sakit pemerintah daerah, RSUD, ada Kementerian Kesehatan, ada Dinas Kesehatan, ya, ada Puskesmas. Itu semua merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam penyediaan Vaskes. Nah, semua itu harus dibingkai di dalam sistem kesehatan ini. Ya. Secara konstitusi, pelaksanaan SKN itu punya landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional sudah pasti adalah Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan ya dengan kesehatan. Tentunya itu ada peraturan pemerintah, ya, ada peraturan Menteri Kesehatan, ada peraturan-peraturan lain, termasuk peraturan-peraturan yang ada di bawah di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui Perda ya, atau Pergub atau Perbub atau Perwali. Itulah landasan operasional, tapi semuanya ini
bermuara di sini nih, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut bagaimana bentuk dan kedudukan SKN. SKN ini adalah bagian dari sistem ketahanan nasional. Jadi sistem ketahanan nasional itu merupakan suprasistem dari sistem kesehatan nasional. Kalau sistem kesehatan nasional jangan sebagai sebuah sistem, suprasistemnya adalah sistem ketahanan nasional. Ya. Nah, dalam penyelenggaraan pembangunan, SKN itu perlu menjadi acuan bagi sektor lainnya. Karena kita tahu tidak ada satu sektor manapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan. Perhubungan punya kaitan dengan kesehatan. Semakin banyak emisi dari aktivitas di sektor perhubungan itu akan merugikan kesehatan. Pertambangan punya kaitan dengan kesehatan. Lingkungan kalau dieksploitasi menjadi rusak akan ada dampak terhadap kesehatan. Dan belum lagi sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan pembangunan, SKN perlu menjadi acuan bagi sektor lain. Yang berikut, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Jadi sistem yang ada nasional itu juga harus diacu oleh pemerintahan yang ada di daerah. Maka daerah perlu juga untuk mengembangkan sistem kesehatan daerah yang berpedoman atau yang mengacu kepada sistem kesehatan yang ada di nasional. Maka tidak heran kalau kita misalnya ada di satu kabupaten dan kita bertanya, apakah daerah ini punya sistem kesehatan daerah? Ya, mungkin ada daerah yang mengatakan, ya kami punya. Mengacunya kemana? Acuannya SKN ini, Sistem Kesehatan Nasional. Nah, selain menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, SKN juga menjadi acuan dalam sistem kemasyarakatan yang lain, termasuk swasta. Ya. Swasta yang mau menyediakan pelayanan kesehatan harus mengacu kepada SKN. Ya. Karena muara dari semua itu adalah pencapaian tujuan nasional hidup berbangsa. Jangan sampai ada sistem kemasyarakatan yang lain atau swasta yang menjalankan atau menyediakan pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan pada akhirnya menyebabkan tujuan-tujuan besar dari sistem kesehatan itu juga tidak tercapai. Misalnya ya, penyediaan pelayanan kesehatan yang membuat orang kaya, orang miskin tidak mampu untuk mengakses misalnya. Itu bertentangan dengan tujuan SKN tadi. Kita harus ada fairness atau keadilan dalam hal finansial dan tidak boleh menyebabkan warga negara itu mengalami penderitaan finansial ketika dia mengakses pelayanan kesehatan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Di dalam sistem kesehatan ada beberapa subsistem ya. Nah, kalau tidak salah ini ya, kalau kita baca di perpresnya ada subsistem upaya kesehatan, ada subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, ada subsistem pembiayaan kesehatan, ada subsistem sumber daya manusia kesehatan, ada subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, ada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan ada subsistem pemberdayaan masyarakat. Jadi kurang lebih ada 7 subsistem. Jadi kalau dianggap sebagai sebuah rumah sistem kesehatan ini, maka ada 7 kamar di dalamnya yang perlu diurus atau perlu diperhatikan supaya tujuan besar dari sistem kesehatan itu bisa tercapai.